Kang Yudi, mohon Ibu Leni. naon cina tema dinten ayeuna? Urang ngabahas naon cina Kang Yudi? Sauna teh refleksi TVRI menuju digital. Mungkin tadi lagu Brukbrak teh karya tanapi ciptaan almarhum Panano S anu di aransemen ku wargi-wargi sareng dicanak naon didugikeun deui ayeuna ku wargi-wargi ti lingkung seni Pasundan hiji atanapi SMP Pasundan hiji Kota Bandung pimpinan Bapak Nana Mulyana. Teu waleh manco. Teu waleh manco mantena. Kamana ieu teh nya? Punten. Mangga kalebet. Arang baraya. Wilujeng siput dina acara anu aya. Brukbrak TVRI Jawa Barat. Tepang deui nya Kang Yudi. Alhamdulillah kumadamang Kang Aep. Kang Yudi. Kace Pak Ajang kumaha darama. Tepang deui sareng sim kuring para kanca dina acara nu maneh. Brukbrak lujeng ngadangukeun. Istilah bahasa Sunda Brukbrak, brukbrak, mengandung arti terbuka. brukbrak, brukbrak, Puguh tujuanna brukbrak, brukbrak, daharti masalahna brukbrak, brukbrak, tetep aya aturan brukbrak, brukbrak, butuh kejujuran brukbrak, brukbrak, teu bisa sambarangan brukbrak, brukbrak. gumantung kepentingan Brukbrak dina dialog sangkan menabrak masalahna cecerna silih asah asih asuh sangkan menabrak masalahna rakyat jeung pamarentah Brukbrak Kang Yudi, Mohon Ibu Leni. naon cina tema dinten ayeuna? Urang ngabahas naon cina Kang Yudi? Sauna teh refleksi TVRI menuju digital. Brukbrak, brukbrak, Hartina transparansi, brukbrak, brukbrak. cirina demokrasi, sajalan reformasi, urang tetep hiji ku jalan Brukbrak. Brukbrak. Alhamdulillah. Nineng deui kana lagu Brukbrak karya almarhum Pananonya urang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampe. Wilujeng sonten para pamirsa TVRI Jawa Barat nu dipikareus ku sim kuring. Alhamdulillah aya kinten 2 minggonan langkung urang tepat tepang acara Brukbrak sareng pamirsa jalaran urang kedah tumut patuh kana katangtosan PPKM anu ditangtoskeun ku pemerintah pusat. Dipending heula Kang Cace. Alhamdulillah para pamirsa nepangkeun tadi lagu Brukbrak teh karya tanapi ciptaan almarhum Panano S anu di
Semen. aransemen ku wargi-wargi sareng dicanak naon didugikeun deui ayeuna ku wargi-wargi Laras. ti lingkung seni Pasundan hiji atanapi SMP Pasundan hiji Kota Bandung pimpinan Bapak Nana Mulyana. Teu boleh manco. Teu manco mantena. Para pamirsa, alhamdulillah teu karaos Lembaga Penyiaran Publik TVRI Televisi Republik Indonesia ayeuna parantos nincak di yuswa ke-58 Mas Cece. Ieu yuswa nu aya di tengah-tengah paripoos nama. Ieu yuswa nu kalintang cekap kangge teras nanjeurkeun produksi-produksi siaran ngalangkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia khususnya TVRI Jawa Barat ye. Kukituna kangge ngaramekeun naon namina teh acara brukbrak dina sonten ieu simkuring gaduh saja Kang Cece. Kumaha dah, kumaha. Kagu gaduh sisindiran. Laras pisan, mangga. Kieu ya. Rincik rincang. Cakep. Lauk nila, lauk teri. Gudangin perlaukan. Sidik pisan. Lara, sidik. Wilujeng milangkala TVRI K58. Raka. Kukituna tema anu bade dicanakeun dina brukbrak sonten ieu nyaeta refleksi TVRI K58 tahun menuju TV digital. Wah, digital. Alhamdulillah parantos hadir di tengah-tengah urang aya 3 tokoh Jawa Barat nu dipikareus dipika hormat ku simkuring. Laras. Urang sauran wae Kang Cace. Mangga. Lebet ka ieu patempatan di studio. Nu kahiji mangga kapiatur pangersana Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat SH Esos MSI. Mantena pakar komunikasi di Universitas Pajajaran atanapi Unpad. Oge Dekan Pikom Unpad. Haturan Pak Dadang atanapi Kang Dadang. Waalaikumsalam, damang pangersa. Sampurasun. Rampes. Mangga linggih, Pak. Para pamirsa anu kadua urang haturan oge ka ieu patempatan tokoh media Jawa Barat. Laras. Mantena oge mantan anggota Dewan Pers. Urang haturan pangersana Bapak Muhammad Ridho Isi. Mangga haturan Kang Ridho. Damang. Mangga linggih. Nah iya anu ieu mah rupina panganomna ieu teh diantawis Padadang sareng Parido. Saha teh akulan? Nah, mantena ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Ieu tokoh anom ieu teh. Laras. Urang haturan ketua KPID Jawa Barat pangersana Bapak Dr. Adiana Slamet MSI. Mangga Kang Adi. Assalamualaikum. Salam. Sampurasun. Rampes, mangga linggih. Abdi Widi kali video. Kali rama di dinya we anggar. Aduh. Berbicara Televisi Republik Indonesia atau TVRI tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Republik ini. TVRI pertama kali mengudara di bumi Nusantara ini pada tanggal 24 Agustus 1962. Siaran perdananya adalah mengisi kegiatan Asian Games keempat yang kala itu berlangsung di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Kehadiran TVRI dipersiapkan dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan. Kehadirannya sekaligus sebagai tonggak bersejarah dalam pertelevisian di tanah air. Selama perjalanannya, wajah dan fungsi TVRI terus bergonta-ganti seiring dengan silih bergantinya rezim kekuasaan. Kini, 59 tahun sudah TVRI menghiasi sejarah perjuangan bangsa. TVRI yang kini menyandang status lembaga penyiaran publik dihadapkan kepada tugas maha berat, yakni memberikan layanan informasi, pendidikan dan hiburan berkualitas yang sehat. TVRI juga harus mampu menjadi kontrol dan perekat sosial serta sebagai sarana untuk melestarikan budaya bangsa demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Tugas tersebut semakin berat seiring dengan era digital yang semakin terbuka. Persebaran informasi di dunia maya kini semakin cepat dan sulit terbendung. Sebagai pioner pertelevisian di tanah air, TVRI di usia ke-59 tahun ini kembali diuji. Di tengah pandemi COVID-19, TVRI harus mampu memberikan informasi yang akurat dan mencerdaskan. Tantangan lainnya adalah fase migrasi siaran analog ke digital. TVRI harus mampu menjadi pelopor dengan menghadirkan beragam inovasi, baik dalam program tayangan maupun sebagai media penyiaran di tanah air. Dirgahayu, TVRI ke-59. Kumaha ieu teh Kang Dr. Dadang Rahmat Hidayat ngenaan kesiapan TVRI menuju TV digital ieu. Sumangga, Kang? Kang Dadang lah terkedah ngelawan sana-sana sedih. Semun. Tadi manghawitan mubuka. Nuhun Kang Budi. Mangga nuhun, Kang. Ngawitan pengintennya Wilujeng Milangkalaka 50 sama 8 ya Kang TVRI. Mudah-mudahan TVRI langkung sae, langkung jaya begitu ya. Ngeunaan tadi patarosan memang TVRI teh sebagai lembaga penyiaran yang pertama untuk TVRI, untuk televisi anu mungaran. Saur abdi mah sanes anu mungaran wae, tapi kedahna jadi lembaga penyiaran anu utami. Utami kanggo masyarakat. Kumargi TVRI ngagaduhan pancen saeureusna anu kiat ya secara konstitusional yen TVRI itu sebagai lembaga penyiaran publik, milik publik, sareng memberikan kemanfaatan ya kanggo saageng-agengna kanggo masyarakat. Dalam konteks ini kanggo fungsina baik kanggo fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi edukasi, terus fungsi hiburan gitu ya, hiburan oke, hiburan anu sehat kan. Nah, upami ninggal refleksina katinggalna nuju urang alit lah pengintennya tadi kan 58 tahun. Seueur masyarakat yang sekarang ada itu adalah masyarakat yang lahir atau dididik atau mendapatkan informasi di TVRI. Nembe warsih tahun 80-an aya muncul televisi swasta komersial anu program siaranana seseueurna hiburan. Nah, pamininggal refleksi ieu katinggalna TVRI kedahna mah janten pilihan anu utami oge kanggo masyarakat kedahna mah. Kang Dadang punten. Saya pisan nembe di Kang Dadang kedah nama patarosan oge. Patarosan Kang Dadang ku abdi bade ditiron, bade ditambut maksudnya, bade dikutip, lajeng bade disangakeun ka tokoh masyarakat urang. Mangga. Ke Mas Rido. Nah, kira-kira bahkan tadi Kang Dadang Mas Rido Kang Dadang telah menyampaikan tersampaikan oleh Kang Dadang fungsi TVRI dan lain sebagainya. Apalagi dikaitkan dengan perkembangan di era 90-an munculnya TV swasta sebagai saingan dalam tanda kutip tentunya. Nah, kira-kira dalam konteks itu menurut Mas Rido sebagai tokoh masyarakat yang juga lama berkecimpung di dunia media, kira-kira sudah seperti apa TVRI memainkan fungsinya? Iya, peranannya memang waktu sejak tahun 90 ke sini memang berimbang betul dengan TV swasta. Ya. Nah, untuk masa depan, nah ini dengan adanya digital, itu semakin banyak TV. Nah, karena mereka akan ke KPI, ke Kominfo, minta dan kemudian banyak ya media-media TV yang baru. Salah satu hal sekarang ini untuk membuat siaran kan nggak perlu frekuensi. Bisa lewat YouTube dan sebagainya. Dan begitu banyak sekali berita-berita bohong, bukan sekedar bohong, disinformasi, memang sengaja menyebarkan fitnah. Nah, tadi saya sudah bercakap-cakap sebelum kita datang di sini
sebaiknya TVRI menjadi clearing house, membersihkan kotoran-kotoran itu, berita-berita fitnah, supaya masyarakat bisa memakan berita, mencerna berita yang benar-benar sahih, benar-benar bisa menjadi pegangan, tidak menjadi salah ambil putusan. Nah ini harapan saya. Nah TVRI harus dicatat adalah TV yang paling besar di Indonesia dan kekayaannya juga paling besar. Bayangkan saja punya tanah dan gedung di Bandung sebesar ini. Di Semarang juga ada, di Surabaya dan semua ada. Nah ini TVRI akan beramal besar bagi masyarakat, khususnya untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya dengan menjadikan dirinya clearing house. Ya, punten Mas Ridho, saya potong nih karena waktu juga. Saya lanjutkan juga, saya teruskan kepada Kang Adiana, Ketua KPID Jawa Barat. Bagaimana dalam konteks Komisi Penyiaran selaku pengawas ya terhadap penyelenggaraan media seperti TVRI ini, kira-kira yang diamati atau sepengalaman KPID sejak KPID hadir, dan ini adalah senior kita semua, Kang Dadang ini, gimana? Sudah seperti apa Kang Adi? Bangga, jangan kagok sama senior Kang Adi. Atur nuhun Pak Budi, sebelumnya KPID Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat HUT ke TVRI yang ke-59. Semoga tetap menjadi inspiring tontonan untuk warga masyarakat Jawa Barat. Sepanjang atau sependek yang kami tahu, karena beliau ini ketua KPID pertama di Jawa Barat, Pak Budi. Jadi sependek yang kami ketahui memang program-program yang kemudian dimunculkan oleh TVRI itu lebih pada mengeksplorasi sumber daya yang ada di Jawa Barat sebenarnya, terutama khususon TVRI Jabar Banten. Nah sehingga untuk kami di lembaga negara sebagai regulator gitu, maksudnya ini jarang sekali menemukan aduan atau menemukan hasil dari pantauan kawan-kawan pemantau tentang TVRI ini itu menyalahi regulasi, Pak Budi. Nah, sebenarnya kalau konteksnya pada jelang analog switch off itu tanggal 2 November 2022 ini memang TVRI ini salah satu pemegang multiplexing yang tersiap. Amatan kami. Jadi kenapa yang tersiap? Karena memang di beberapa titik wilayah layanan, karena di Jawa Barat ini ada 8 wilayah layanan, Pak Budi. Jadi yang sudah semua on, sudah simulcast. Simulcast itu analognya siaran, digital terestrialnya siaran, itu TVRI. Nah sehingga sebenarnya kalau kita merefleksikan tadi Pak Dadang mencermati bahwa proses proses panjang TVRI ini menjadi salah satu lembaga penyiaran publik yang kemudian mampu untuk menjadi inspirasi, edukasi dan memberikan informasi yang positif gitu. Nah ini direfleksi hari ini yang ke-59 ini memang kami berharap betul bahwa TVRI ini tetap dan terus maju untuk coba memberikan informasi-informasi tentang kejawabaratan terutama. Ya, Kang Adiana, Kang Ketua KPID, kita stop dulu di situ. Jadi harapan-harapan Kang Dadang, Kang Ridho dan Kang Adi nanti kita lanjutkan setelah komersial break. Mangga Kang Cace di Lajen. Punten Kang dipotong-potong. Ya, durasi.
Durasi. Asik live tadi. Dina dialog. Bruk bruk dina dialog. Para pamirsa, salajengna dina acara bruk-brak ieu mangga diaturan aya partisipasi ti para pamirsa sadaya ngalangkungan nomor telepon 540 genep-genep 77 540 genep-genep 77. Tah, sim kuring bade neraskeun deui ya sasauran ti Pak Ketua KPID tadi ngeunaan menuju TV digital. Lajeng anu disingkat teh ASO. Analog switch off. Nah, itu kinten-kinten Kang Adiana eta tahapannya secara garis besar maintennya dina wangkongan urang di acara bruk-brak ieu. Tiasa kadugikeun teh kumaha eta tiasa lebet kadinya teh. Margi ieu waktos 2 November tadi teh nya tos bade dikawitan pelaksanaan ASO teh. Tahapannya teh kumaha menuju ke analog switch off ieu Kang Adi bangga? Ya sebenarnya isu ini udah lama ya, Udah lama. Pak Budi, dari tahun 2000-an ya, 2006 gitu. Tapi kemudian kan tergendala Ya, karena isunya regulasi. sudah lama, tapi media sosial lebih mahabu luar biasa. Jadi hilang. Lebih Cubanya kanje. Maka diteraskan, punten Pak Ketua. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tentang Cipta Kerja, itu salah satu pasalnya itu pasal 60A gitu. Itu menghendaki analog switch off itu tanggal 2 November 2022 itu memang semuanya harus mati. Pak Budi, karena ada penghematan frekuensi di sana. Nah, tahapan yang kemudian hari ini harusnya sudah berproses, itu ada yang namanya tadi simulcast, Pak Budi. Jadi simulcast itu TV analognya masih siaran, TV digital siaran, jadi 2. Jadi kalau di rumah ngelihat misalkan TVRI ada 8 channel misalkan, nah itu analog sama digital, Pak Budi. Nah di Permen nomor 11 tahun 2021 yang kemudian ditandatangani oleh Pak Menteri, itu kalau di Jawa Barat itu masuk tahap 1 itu tanggal 30 April Pak Budi 2021. Jadi tahap 1 itu ada 12 kabupaten kota yang harus off, terutama di wilayah siar 2, 3, 4, 5, sama 8. Jadi wilayah Priangan Timur kebanyakan. Nah tahap 2 itu tanggal 25 Agustus 2022. Itu Bandung Raya. Jadi Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, KBB, Cimahi, Sumedang. Nah tahap 3 itu baru 2 November 2022. Itu 2 November 2022 itu Indramayu, Subang, Karawang, Purwasuka. Ya. Nah itu yang kemudian sudah diteken, ada permennya nomor 11 tahun 2021 Ya. Pak Budi. Baik, Pak Ketua KPID beserta lembaga KPI pusat maupun di daerah serta merta, saya kira tidak bisa begitu saja. Maksud saya begini. KPI itu pasti membutuhkan peran serta mitra dalam mensosialisasikan ASO ini. Ada tokoh masyarakat, ada pakar atau akademisi seperti Kang Dadang dan Mas Rido ini. Nah, Kang Dadang, dina konteks anu didugikeun ku Pak Ketua KPID ngeunaan menuju era TV digital, kinten-kinten parantos aya teu naon namina teh misalna ti Kominfo aya ngajak sasarengan sareng kalangan kampus kangge sosialisasi perkawis ieu. Mohon. Ya, kalau media penyiaran lebet ke digital kan memang
Pertama tos kedahna Kedahna, karena perkembangan teknologi informasi dari analog ke digital, termasuk juga penyiaran. TVRI kelihatannya memang paling siap karena tadi sarana prasarananya dan sumber dayanya juga kuat ya. Tinggal nanti inovasi sama kreasi dan kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi dalam konteks digitalisasi ini, memang pemerintah sudah melakukan sosialisasi ke semua pihak, termasuk juga kalangan kampus. Saya lihat sih beberapa kali ABCD-nya apa ya, kalangan akademisi, kalangan bisnisnya, C-nya korporasi ya, pentahelik ya, kemudian dengan komunitasnya juga ada, begitu, termasuk juga dengan media ya, dengan medianya. Jadi sudah ada, bahkan lembaga penyiaran yang saya lihat seperti TVRI menyampaikan kepada masyarakat sosialisasi bahwa kita akan migrasi ke digital, karena dengan migrasi ke digital itu satu juga ada kesiapan dari masyarakat. Bilih ke masyarakatnya terterangan itu, nah tiba-tiba TV saya bisa nanti siaran karena sudah di switch off ke digital. Nah untuk itu butuh sosialisasi, gitu kan. Atos ngajak mas, kantun lebih dioptimalkan. Kumargi salah satu riset yang juga kerjasama dengan KPID, ternyata masih ada masyarakat yang tidak tahu apa itu digital, gitu kan, kapan digital, apa implikasinya buat masyarakat. Seurnya masyarakat teh acan terang TV digital, kalau betul oge aya oge masyarakat anu teh acan terang fungsi masker gitu. Mas Rido, kira-kira dari sisi masyarakat atau komunitas menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPID dan Kang Dadang tadi, kira-kira gimana Mas? Masalah teknis, masyarakat akan mengikuti. Oh ya. Nah, apalagi kalau murah perpindahan itu. Kalau nggak murah memang jadi masalah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak murah, mungkin ada subsidi supaya perpindahan dari televisi yang analog bisa menerima digital dengan mudah. Tapi saya tetap membayangkan dengan digital nanti akan banyak TV. Ya, betul. Tapi kalau kemudian kontennya nggak jelas, itu tambah merusak masyarakat itu. Saya lebih memikir kontennya. Dan kontennya ini saya pikir televisi yang bisa, TVRI yang bisa menjadi pembersih itu, clearing house, karena dia pasukannya banyak sekali dan bisa berkoordinasi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruh Indonesia. Kemudian istilahnya memantau berita-berita fitnah itu. Yang lebih spesifiknya gimana, Mas, terkait tugas TVRI tadi menarik istilah Mas Rido harus jadi clearing house ya, pembersih itu. Sekarang gini, banyak sekali video beredar. Misalnya fitnah kepada presiden, fitnah kepada wakil presiden, fitnah kepada artis, fitnah itu. Nah, dengan adanya katakanlah TVRI mempunyai program khusus untuk itu, nanti dibantu oleh teman-teman kita di KPID dan oleh teman-teman kita di universitas dan tokoh-tokoh media, maka ini akan dibersihkan. Oh, ini berita palsu ini. Oh, ini adalah framing. Framing disinformasi dari kelompok ini yang ingin menyerang kelompok ini. Nah, kemudian tentu saja akan bisa diselesaikan itu sebelum masuk ke polisi. Karena kadang-kadang fitnah ini kalau udah berita fitnah biasanya Dewan Pers yang lama menolak untuk menanganinya. Oh, ini bukan bukan berita yang ditangani Dewan Pers, tapi ditangani oleh polisi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan ada kerjasama antara TVRI, KPID, teman-teman perguruan tinggi, serta tentu saja orang-orang media untuk membersihkan ini. Clearing house sangat besar, berat sekali. Sehingga ada orang Indonesia sekarang merdeka, termasuk merdeka memfitnah. Merdeka memfitnah, siapa saja bisa difitnah dan aman. Ya, barangkali kalau demikian, Mas, kembali lagi ke Kang Dadang selaku akademisi juga, tadi clearing house-nya peran TVRI yang disampaikan oleh Mas Rido. Kalau clearing house-nya dekan dan rektor itu penerimaan mahasiswa baru kan.
Tapi ini ada Ada telepon. penelpon dulu, Pak. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Kumaha darama wilujeng bilang kala TPRI anu ka 50 salapan. Mugia wae lancar. Alhamdulillah. Non, Pak Dani. Kumaha Pak Dani? Si dekat pada migrasi cenah ka digital abi terus pisan. Suara jernih, gambar canggih pokoknya segala teknologinya mantap. Tapi itu kumaha ya. Pelosok-pelosok gitu anu taca nampi gitu digital. Anu TV nama masih kena TV tabung. Anu taca LCD LED nu haribu. Beli baru. Ya aya bangtosan terapi kumaha. Pokoknya mah KPID kedah marojong oge ieu ka TVRI tangtosna lembaga penyiaran publik anu anu dikareuseun pisan. Ka tokoh media kumaha ieu carana urang kedah nganjurkeun deui program-program di TVRI anu tangtosna bade digital anu cara pasti ya kumaha tak nyebutkeun tangtosna para tokoh oge kedua penyiaran KPID Jabar oge Kang Budi Hatun. Waalaikumsalam. Maturun Pak Dani di Bandung ya nembe teh. Mangga rupina nembe ka Bandungan ku urang Pak patarosan ti pamiarsa nu jenenganna Pak Dani ti Bandung. Ari khusus nu teu TV tabung ka TV digital mah jigana Pak Jokowi sareng Pak Ridwan Kamil ge rada riweuh hari kedah. Subsidi Pak Aceh gentos TV tabung eta ayeuna pemerintah we refocusing tos luar biasa ngemutan ieu kangge merangan COVID. sasalad teh ieu. Mangga Pak Ketua. Mun atur nuhun Pak Dani. Yang pertama memang yang TV tabung itu Pak Budi itu tidak perlu dibuang atau diganti. Itu tinggal nanti dipasang set top box namanya, STB. Jadi STB. Nah, ini ada dua skema sebenarnya dalam konteks STB ini. Ini pemerintah pusat itu lagi mengidentifikasi bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Badan Statistik Nasional itu untuk mendata masyarakat yang tidak mampu, Pak Budi. Jadi masyarakat yang tidak mampu, misalkan kalau di Jawa Barat mana nih masyarakat yang tidak mampu, dan itu nanti akan dikasih set-top box secara gratis. Nah, set-top box itu disediakan oleh pemegang multiplexing namanya, Pak Budi. Jadi pemegang multiplexing di Jawa Barat ini ada 4. Jadi ada 4 pemegang multiplexing. Nah, ketika pemegang multiplexing ini kekurangan, baru pemerintah dengan menggunakan uang APBN itu mensubsidi juga menambahkan kekurangan untuk bagi-bagi set-top box itu. Oh ya. Para pamirsa khususnya Pak Dani tadi di Bandung ka kuping panginten penjelasan Ketua KPID nu sakitu saena. Yen pemerintah ge sing horeng bager. Nah, laga urang ngalih karena TV digital, warga masyarakat nu kagungan TV tabung kene bade dibantos aya pemberian set of box gitu kan. Nah, set of box ini itu akan diberikan kepada anggota masyarakat yang masih memiliki TV zaman Elvis Presley. Eta tadi teh aya sakedik kangge para tokohnya. Mangga manawi Kang. Iya, tentu saja alhamdulillah kalau ada berita yang seperti itu, dan ini memang supaya informasi bisa menyebar. Ya. Nah, tentu saja sekali lagi saya percaya kepada teman-teman TVRI yang sudah 59 tahun. Untuk berita-berita yang lain saya tidak memberi komentar karena seperti dikatakan oleh KPID tadi, jarang sekali ada komplain kepada informasi-informasi yang di TVRI. Selama saya 6 tahun di Dewan Pers, tidak ada komplain terhadap TVRI. Ya, itu pokoknya nggak pernah menyalahi etika, tidak pernah menyalahi hukum. Mungkin kalau yang lain nggak tahu saya. Nah, untuk itu, oleh karena itu saya ingin menambahin bebannya gitu. Bahwa pada waktu masa digital ini, bukan hanya orang-orang yang punya frekuensi yang bisa menyebarkan informasi model video, model yang lain-lain. Dan ini menyebar demikian kerasnya dan banyak yang fitnah gitu loh.
Sehingga katakanlah semoga sih nggak usah sampai ke polisi, tapi sudah ditangani. Oh, lihat di TVRI, wah itu berita bohong itu. Nah, oh itu berita fitnah. Lihat TVRI dulu dong. Nah, TVRI kan bukan hanya lewat spektrum frekuensi kan, tetapi ada online-nya, ada YouTube-nya, ada yang lain yang bisa segera diikuti kalau orang nggak tepat waktunya. Ya. Gitu. Oke. Ya, Baik, itu kira-kira. ya siap. Terima kasih Mas Rido. Sebelum nanti kita akan mendengarkan juga pendapat dari Kang Dadang selaku pakar komunikasi dan akademisi, kita komersial break terlebih dahulu. Mangga, Kang. Para pamirsa, tadi alhamdulillah aya salah sawios pamirsa anu tumaros oge parantos kawaler ku Ketua KPID sareng ku tokoh pers Jawa Barat Mas Rido Isi. Urang kupingkeun oge pendapat ti akademisi urang nu dipikareus Kang Dadang Rahmat Hidayat, naon pendapatna kalebet oge manawi ieu mangrupi closing statement harapan ti Kang Dadang selaku akademisi ngeunaan naon namina teh refleksi 58 tahun TVRI selaku LPP. Mangga Kang. Mangga we deui ka laptop intinya Wih, soal iya. TVRI. Mohon. Ya, pertama memang kedah adaptasi ya. TVRI sendiri sudah melakukan adaptasi, tapi mungkin harus juga kuat, jangan sampai nanti adaptasinya adaptasi semu lah bahasa kami ini. Karena adaptasi itu mudah diceritakan tapi susah untuk dijalankan. Nah, adaptasi ini sudah dilakukan tapi mungkin optimalkan saja. Kedua juga inovasi tadi. Nah, inovasi ini kalau dikatakan jangan sampai begini Mas, jangan karena nggak ada teguran. Nah, kalau nggak ada teguran itu ada yang minimal ya. Memang TVRI ini adalah yang tidak, zaman saya juga dulu mungkin paling sedikit teguran. Tapi kan masalahnya jangan juga sedikit yang nontonnya, kan gitu ya. Nah, jadi sedikit teguran tapi juga menguatkan bagaimana engagement ikatan sareng publik, nah kan begitu ya. Lewat apa? Lewat program. Nah, program siarannya sudah bagus, tapi perlu penguatan inovasi yang kreasi sehingga nanti penontonnya banyak. Sehingga tadi kalau ada hal-hal yang sifatnya jadi clearing house, jadi gini Mas, kalau clearing house-nya di TVRI, yakinkan dulu bahwa TVRI juga yang nontonnya banyak, begitu ya. Sehingga yang beredar di media sosial dan segala macamnya itu bisa diklarifikasi, diklirkan kan oleh TVRI. Berikutnya adalah kolaborasi kan. Kolaborasi, dan saya yakin TVRI ini mempunyai kekuatan sejarah, kekuatan struktur yang sangat kuat, bahkan secara regulasi juga, untuk bekerja sama dengan semua pihak. Dukungan pemerintah daerah atau pemerintah pusat dengan anggaran APBN dan APBD-nya juga kuat kan begitu. Belum lagi tadi dari kampus, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari budayawan kan. TVRI ini kan dari budayawan kan banyak ya. Lahir tokoh-tokoh seni ini kan dari TVRI. Nah, oleh karena itu jangan sampai nanti digitalisasi memunculkan era smart device, smart digital, tapi kemudian kitanya, baik TVRI-nya, masyarakatnya tidak menjadi masyarakat yang smart, jadi masyarakat yang pintar. Pintar juga untuk melihat bahwa sebuah tayangan itu tidak hanya sekedar tidak melanggar, tapi ini juga harus menguatkan kepada kemanfaatannya untuk edukasi dan penguatan bagi bahasanya kemaslahatan bagi masyarakat, bagi manusia dan kemanusiaan, khususnya di Jawa Barat. Nah, reus pisan orang tadi ngupingkeun nembe ti Kang Dadang terus gitu eta perkawis naon namina teh inovasi, kolaborasi itu yang
punten ku abi dibahasakeun deui mah nu pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh TVRI agar akhirnya seperti yang Kang Dadang tadi sampaikan, televisinya sudah smart, masyarakatnya juga smart. Punten ku abi dibahasakeun deui seperti itu. Kira-kira seperti itu. Gimana Mas Ridho? Ya, tentang penonton itu harus hati-hati. Sekarang ini banyak media yang ingin ditonton, kemudian dia masuk ke dalam lahan-lahan sensasional, bahkan lahan-lahan yang melanggar hukum. Begitu Anda melanggar hukum, langsung terkenal. Ya. Misalnya Muhammad Kece gitu, yang diduga melanggar hukum, langsung terkenal se-Indonesia. Nah, tentu saja kita mengejar penonton, tapi dengan yang Elhan model TVRI lah. Ya, betul. Ya, model TVRI, jangan ikut-ikutan yang sana. Dan ini kan dan saya kan ingin menambahin beban tadi dekat bahwa perlu ada clearing house karena TVRI punya jaringan se-Indonesia. Dan kemudian diversifikasi konten. Oh, kalau di Bandung dan Jawa Barat ada berita Jawa Barat, terus ada budaya Jawa Barat. Di Jogja ada berita Jogja, masalah budaya Jawa. Di Bali juga begitu. Bayangkan habis itu kemudian kita bisa tukar tuh menukar. Kan dengan tukar menukar seperti itu biayanya kan bisa ringan. Saya ingin berita budaya tarian Bali ke sini. Orang Bali juga minta out Jawa Barat. Nah, ini masalah-masalah manajemen biasa. Tapi saya yakin TVRI itu adalah salah satu media yang punya aset paling kaya di Indonesia. Tanahnya di mana-mana gitu. Tenaganya juga luar biasa. Jadi tinggal kita pengen menagih. Anda orang hebat, media yang hebat, tolongin rakyat. Jangan sampai memakan berita-berita fitnah. Jangan sampai terbuai oleh sensasional. Terima kasih. Ya, tadi ada bagian-bagian yang accelerate dengan apa yang disampaikan oleh Kang Dadang tadi dari Mas Ridho. Intinya inovasi dan kolaborasi tadi, Mas ya. Misalnya dalam konteks budaya dan lain sebagainya. Barangkali dari Pak Ketua KPID Kang Adiana ada harapan-harapan di akhir acara Brukbrak kita ini terhadap 59 tahun TVRI. Mangga, Kang. Ya, kami sih berharap bahwa TVRI ini lagi-lagi harus menjadi pionir dalam digitalisasi terestrial ini, Pak Bud. Terus berdekatan dengan masyarakat Jawa Barat, terus memunculkan inovasi-inovasi baru, karena lagi-lagi sependek yang kami ketahui TVRI ini menjadi pionir salah satu lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran yang kemudian sudah mempunyai program spesifik. Jadi ada TVRI olahraga gitu. Nah, kami ke depan sebenarnya berharap bahwa ada misalkan TVRI budaya, ada TVRI pendidikan. Jadi memang ke depan tantangannya akan terjadi spesifikasi program-program yang kemudian ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan informasi masyarakat, Pak. Nah, kami berharap bahwa TVRI ini seperti itu gitu. Kang, ada sedikit tambahan. Bangga, Kang Dadang. Yang sering kita lupakan bahwa digitalisasi itu dalam masa sekarang itu tidak akan lepas dari konvergensi, Kang. Jadi digitalisasi itu seolah-olah satu bagian, tapi konvergensinya itu jadi multimedia sekarang ini. TVRI tadi sudah disampaikan oleh Mas Ridho juga tidak hanya kanal terestrial atau digital siarannya, tapi juga ada media-media lainnya yang sangat konvergen. Nah, sama seperti juga beberapa media lainnya. Sama ya, media cetak juga. Kalau hanya media cetak saja ya berat gitu ya. Nah, TVRI ini tidak hanya digitalisasi tapi konvergensi. Secara optimal itu dikuatkan sehingga relasi dengan publik, tanda petik penonton itu bagi saya bukan berarti bahwa dengan banyak penonton juga asal banyak penonton, tapi banyak penonton yang berkualitas, maka tadi menjadi televisi yang menampilkan tontonan yang juga menjadi tuntunan. Gitu. Jadi konvergensi, Kang. Kunci lainnya. Selain digitalisasi. Mudah-mudahan di 58 tahun TVRI tetap jaya. Hatur nuhun, salam sehat, wilujeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah rengsenya. Aduh, mohon. Sakali Dewi Lujeng Kang TPRI Lujeng Milang Kala anu ka 58 tahun. Mugi langsung nanjer langsung sukses acara-acara. Dukrak, dukrak, Istilah bahasa Sunda Dukrak, dukrak, ngandung arti terbuka, dukrak, dukrak, puguh tujuan anak, dukrak, dukrak, kaharti masalahna, dukrak, dukrak, tetep aya aturan, dukrak, dukrak, mibutuh kejujuran, dukrak, dukrak, teu bisa sembarangan, dukrak, dukrak, gumantung kepentingan, bruk dina dialog, sangkan membrak-brak masalahna, jujur